Saya tahu dia masuk Jakarta kok. Pertama kali dia mau jadi artis Jakarta saya juga tahu. Siapa yang bawa ada juga saya tahu. Bagaimana goyang dia juga saya tahu depan mata saya kok dia itu. Gue tanya siapa? Backingan lu? Bintang berapa backingan lu? Gue tanya di negara ini. Lu pernah berjasa apa di negara ini? Apa bintang jasa lu negara ini sehingga lu mau menegur suami gue yang lagi aktif berjuang, yang lagi aktif untuk mempertahankan NKRI. Lu mau tegur suami gue? Apa bintang jasa lu? Hah? Sebelumnya pernah datang juga nih di studio eksklusif dan kali ini tamu eksklusif datang lagi tapi nggak sendirian karena bawa teman, kayaknya ada yang mau dibahas lebih serius hari ini. Oke, halo Kak Tessa, apa kabar? Kabar baik ya, datang lagi nih ke studio. Kali ini ada ditemenin, ada dua cowok ganteng nih. Boleh dikenalkan dulu lah Kak Tessa. Oh boleh, iya. Saya bawa bapak pengacara saya yang ganteng. Ada Bapak Andreas. Bang Andreas. Ada juga? Ada Pak Jimmy. Bang Jimmy ya. Oke, ada Bang Andreas, ada Bang Jimmy. Kita akan ada obrolan yang lebih serius. Tapi sebelumnya nih, aku boleh tanya dulu nggak? Apa Kayaknya beberapa waktu lalu sebelum datang ke sini aku ngelihat Kak Tessa tuh, tidak berhijab. Padahal sebelumnya pas datang ke sini kan juga sudah berhijab ya. Iya. Terus Kak ini berhijab lagi karena mau Ramadan atau gimana? Nah ini dia. Enggak, sebenarnya gini, aku tuh masih dalam rangka tahap belajar. Dalam hijab aku juga belum benar-benar banget kan, karena belum nggak syar'i. Ini kan sebenarnya juga enggak ya. Belum, masih belajar, tahap belajar. Jadi kalau misalnya saya jalan dengan suami saya lebih suka dengan saya rambut saya yang digerai. Karena dia bilang jangan, kalau saya jalan sama dia saya gerai rambut saya. Saya lebih menyenangkan mata suami saya daripada menyenangkan mata orang. Oh iya dong, harus yang pertama. Jadi kalau saya tidak jalan dengan suami saya, misalnya saya pergi ke mall atau pergi dengan teman-teman pengajian saya atau pergi dengan teman-teman saya memakai hijab saya. Dengan caranya saya masih belajar. Jadi mohon doanya supaya saya juga semakin mantap untuk berhijab. Oke, berarti jadi dalam belajar ini bukan hanya anak kecil yang bisa belajar, saya pun masih belajar. Ini jawaban buat netizen nih. Kalau kemarin perasaan udah berhijab kok buka sekarang berhijab lagi. Ya udah. Yang pasti semuanya lagi proses belajar. Mungkin saya juga lagi proses belajar ya. Cuman Bang Andreas sama Bang Jimmy nggak perlu berhijab lah ya. Oke nih, datang. Tapi belajarnya iya. Oh iya, belajar itu dalam hal apapun, dalam semua kehidupan. umur. Betul banget. Yang penting semoga juga tidak belajar berhijab ya. Soleh, terus aja berhijab. Iya, nanti jadi soleha dong. Oke, Mbak Tessa, kita langsung ngobrol aja nih. Beberapa hari ini lagi panas banget kan berita Warawiri. Iya, karena belum hujan kali ya. Oh bisa jadi. Atau kita mau bikin hujan hari ini. Lagi panas banget kabar Mbak Tessa lagi agak sedikit nih ribut dengan salah satu pedangdut yang juga terkenal pastinya, tapi juga cenderung beberapa kali juga ribut lah dengan semua public figure. Mbak Tessa mungkin boleh cerita dulu ini gimana sih kok bisa Mbak Tessa seorang senior ribut sama junior ya? Ya junior. Kalau saya orang gini Mbak, boleh dilihat juga di Google, boleh lihat juga adalah gitu ya di Google itu lihat. Saya orangnya tidak pernah mau menjawab kalau tidak disenggol. Tapi kalau disenggol, saya orangnya panasan, pasti jawab. Karena saya tidak bisu, saya punya hak suara. Jadi kalau saya disenggol dikit aja saya akan jawab, apalagi kalau diomong saya akan jawab. Jadi bukan dibilang juga saya misalnya waktu kemarin masalah ini, ya boleh kalian lihat jejak digital saya tidak pernah mau nyenggol orang. Karena saya orangnya sebenarnya suka berteman, cinta damai. Tapi kalau saya disenggol dikit aja, saya orang Medan Mbak. Saya orang Medan, suara saya keras. Jadi logat saya nggak marah aja, logat saya begini. Gimana kalau saya kesel gitu loh. Jadi saya tidak pernah mau mengambil hati sebenarnya kalau ada orang yang tidak mau nyenggol saya nggak peduli. Tapi kalau udah nyenggol saya depan mata saya hajar. Tapi apa sih awal mula ketika Kak Tessa tuh akhirnya konfliknya ini agak mulai panas nih sama pihak sana? Ada kejadian apa atau ada pernyataan apa yang merasa Kak Tessa disenggol dan mungkin bikin geram lah ya gitu? Itu apa sih Kak?
sebenarnya sepele banget. Waktu itu lagi naik-naiknya Ubrik itu kan sampai 250 juta viewers ya. Jadi itu saya diundang di televisi berapa televisi. Salah satunya televisi yang ada DP di sana. Nah, setelah selesai acara, setelah selesai acara, DP nanya ke saya, Kak Tessa suaminya TNI ya gitu. Nah, saya kan orangnya kalau ditanya suami, bukan saya mau jawab, saya senyum, saya ketawa-ketawa aja. Terus saya bilang gini, saya ngambil jawaban pasti iya apa enggak, saya ketawa. Habis itu karena dia menanya saya juga basa-basi dong. Oh iya, kalau saya bilang salam ya buat apa, buat pacar kamu, saya gituin kan. Terus dia tanya, kakak kenal pacar aku gitu. Pacar yang dimaksud ini adalah yang Mas R ini. Oh, oke. Terus aku bilang, Mas R, kakak kenal? Iya, Mas R itu teman lama aku. Orangnya baik, boleh tanya, orangnya baik dan kamu katanya lagi berantem. Kalau bisa jadian aja, baik kok orangnya. Aku ngomong gitu, oh iya Kak, makasih. Masih bilang makasih tuh, masih baik lah ya. Iya Kak, makasih. Nah, pas dia pulang, itu waktu itu kan dia lagi baik sama IS tuh, sama Indah. Lagi pulang, ditanya lah tuh sama si Mas R, kamu kenal nggak sama Tessa gitu kan, Tessa Mariska. R ngaku nggak kenal gitu kan. Terus habis itu agak gimana, agak ribut, agak gimana. Abis itu sampai berapa kali baru si R dan nanya, dia nggak ngomong apa-apa kok, dia ngomong baik, bilangnya kamu baik kok, kata gitu, kata si DP. Mbak Tessa bilang kamu baik kok, katanya malah nggak ada jelek-jelekin kamu. Ya udah kenal, kenapa rupanya gitu. Itu respon dari R itu? Dari R, Mr. R. Ada, terus abis itu, nah si R bilang kenal, jadi sekarang peluru diarahkan ke aku nih sama DP. Berarti dia pikir, oh berarti kenal kan gitu kan. Abis itu dia ngobrol lah sama, jadi kalau ngobrol sama aku sama IS itu tetap bilang aku pansos. Ada foto aku di share sama IRD, dia lagi di sini, alah pansos gitu kan. Aku ngeliat lah itu chat-chatnya ya. Abis itu pas waktu dia bilang pansos, abis itu aku pikir ya udahlah pansos nggak apa-apa. Aku terpancing juga nih waktu dia bilang, itu aku diwawancara karena mau wartawan kan. Karena dia pernah nyindir juga, soalnya nyindir nggak mungkin lah. Yang dia aku ke satu nggak mungkin lah, dia kan udah tua, masa R mau sama dia, emang dia siapa? Gitu loh. Iya, ya nggak enak lah ya, pernyataannya nggak enak ngomong banget. Lah itu sama si IS gitu kan, masa sih kata dia tua. Nah itu aku yakin benar karena waktu ada temennya WA-an sama dia, aku ada di sebelah. Ada WA-an sama temennya, aku lihat tuh kata temannya diem-diem ya, ini dia WA gue. Dia tetap juga dia ambil salah satu dari YouTube dia kirim tuh ke temannya. Ini katanya muncul lagi tuh katanya si nenek-nenek itu katanya kegeeran banget, nggak mungkin juga katanya Mas R mau sama dia, ini Mas R ada di samping aku, nggak mungkin juga mau sama dia, ngaku-ngaku katanya gitu. Aku lihat kok aku di samping aku kok WA-annya. Terus habis aku ketawa aja. Jadi teman aku nih ngikutin apa yang aku omong. Aku coba tanya sama dia gini-gini. Jadi intinya dia agak jealous di situ. Aku lihat banget. Habis itu dilihatin lagi sama IS. Dia nanyain tentang aku ke salah satu yang mungkin orang-orang pinter ya. Terus dia bilang, enggak katanya si ini katanya nggak mungkin lah Tessa Mariska sama R gini-gini menurut penerawangan. Jadi gue lucu. Kalau misalnya dari situ mungkin cemburu-cemburu timbullah YouTube. Dia lagi live kan ada netizen dia lagi live itu ditayangin di YouTube. Aku ada YouTube-nya. Situlah dia ngomong, kalau udah zaman BlackBerry nggak usah diomong-omongin gini-gini, nggak peduli mau ngomong saya begitu gitu pokoknya gitulah. Sampai dia bilang, dia kan ibu Persit ya, nggak gini itulah sambil timbul apa yang ada di YouTube itu sampai menyinggung-nyinggung soal Persit, menyinggung-nyinggung. Terus dia dengan lantangnya ngomong, saya akan tegur suaminya kan tentara ya, tentara itu TNI ya, berarti istrinya Persit ya. Kalau Persit ini udah berbuat tidak ada apa deh, lupa gua. Terus dia bilang, ini suaminya nanti akan gua tegur, gua akan cari suami, akan gua tegur suaminya. Disitulah seolah-olah dia punya power, punya sesuatu yang bisa menegur suami Mbak Tessa atau gimana ya? Tahu loh dia, itu maksud gue, dia tahu loh. Jadi iya, dengan pernyataan itu kan seolah ya kan? Ya, akan aku tegur suami, aku akan cari tahu. Oh situ gue udah sedeng kalau gitu. Kalau udah menyangkut keluarga, gue nggak pernah bawa keluarga gue, nggak usah bawa keluarga gue. Lu kalau nggak suka sama gue, kalau lu serang pribadi aja, ngomong ke gue, gitu loh, ngomong ke gue. Gue nggak suka dia hina-hina gue juga di handphone gue, lihat gue ketawa-ketawa, gue nggak masalah. Gue pikir oh cemburu jelas, sudahlah nggak apa-apa, gitu aja. Tapi jangan serang-serang Persit, jangan serang-serang suami gue TNI, lu mau tegur.
Iya. Ya, suami gue mau lu tegur. Puluhan tahun suami gue mengabdi kepada negara, terus cuma ditegur sama lu. Setahu gue, kalau suami gue ditegur, berarti suami gue berbuat salah fatal. Dan yang negur dia itu pasti di atas suami gue. Betul. Kan mereka punya kode etik dong. Yes. Gak mungkin yang bawah menegur yang atas, ya? Betul. Atau selevel pun paling bukan negur, paling bertanya. Ini berarti dia di atas level suami aku, gitu. Dan dia seorang perempuan, dan dia yang setahu gue, dia juga bukan orang angkatan. Dia orang sipil, ya, seorang sipil, dan dia mau negur suami gue. Negur itu kan udah bahaya banget, Mbak. Bisa nggak naik pangkat loh orang kalau ditegur sama atasan. Iya, betul. Gitu loh. Jadi seolah menunjukkan bahwa dia ada power untuk bisa menyuruh entah siapa, atau mungkin dia langsung menegur suaminya Mbak Tessa atau Mbak Tessa seperti apa gitu Nah, ya? katanya akan saya cari tahu, akan saya tegur. Dia bilang saya. Di situ saya bertanya. Sekarang saya bilang, kalau saya berpikir dia tidak mungkin, saya tahu dia masuk Jakarta kok. Pertama kali dia mau jadi artis Jakarta, saya juga tahu siapa yang bawa, ada juga saya tahu. Bagaimana goyang dia juga saya tahu depan mata saya kok dia itu mempraktekkan segala macamnya. Yang saya tahu dia bukan angkatan. Yang saya tahu dia bukan pangkatnya di atas suami saya. Kok dia mau menegur suami saya? Kan saya sebagai istri, suami kita ditegur kemana lagi kita ketakutan. Yep. Ini yang menegur siapa sih? Maaf banget. Ya Allah, seorang janda tua menegur suami gue. Ada apa? Maka gue tanya, siapa backingan lo? Bintang berapa backingan lo? Gue tanya, gue sebagai istri lo, istri laki gue yang gak ngerti apa-apa, jangan diutik-utik, jangan diusik-usik. Jangankan gue, mungkin hampir semua juga ibu-ibu kalau begitu lakinya, kita curiga dong, kok dia gampang banget mau negur laki gue? Emang apa laki gue ini? Pasti gue meradang dong. Gue meradangnya dengan cara jalur yang benar. Gue hubungin lo bapak pengacara yang lebih bener jalurnya. Kalau gue emosi wajar, namanya gue seorang istri. Yes. Laki gue mau lu tegur, apa nggak gemetar gue, jangan copot nanti pangkatnya segala macam, kan itu kita ketakutan. Makanya aku mau hubungin bapak pengacara ini. Bentar, sebelum ke Bang Andre sama Bang Jim, aku penasaran nih. Boleh tahu ada pernah hubungan apa dengan R kalau sampai pihak sana merasa cemburunya luar biasa? Saya cuman bilang, dia teman baik, dia orang baik. Dia pernah ke rumah saya, datangi rumah saya. Waktu itu saya beli tahun 2008, 2009, 2008 apa 2010 tuh ya. Itu saya serah terima rumah di real estate di Bekasi. Si R ini sampai datang ke rumah saya, melihat rumah saya segala macam. Itu saya bilang, dia juga pernah ngantar saya ke kantor. Orangnya baik, saya berteman. Saya tidak lebih dari kata teman. Terus dia bilang, ada ibu Persib yang mempermalukan suaminya. Situ saya bertanya, kan judulnya pun ngarah ke saya nih ya. Terus dibilang juga mempermalukan suaminya, terus dia bilang lagi ada masa lalu soal pacar-pacar BlackBerry. Itu kan berarti mengarah ke saya sebenarnya. Tunjuk aja hidung saya. Kalau nggak suka sama saya, tunjuk hidung saya. Nggak usah tanyain saya ke dukun, tanyain saya ke orang pinter, ngomongin saya, jelekin saya semua tahu. Lu tanya ke dukun juga, ujungnya temen lu korak ke gue. Nggak usah nanya ke dukun, gini aja kalau mau, misalnya mau kejelasan, Mbak Tessa mau nggak lu apa tuh namanya tuh apa tuh kalau dia lupa gue tuh, yang kalau ini kita dua-dua dihadapin terus apa tuh sumpah pocong, kan gampang. Mbak Tessa mau nggak lu sumpah pocong? Hey R, mau nggak lu sumpah pocong? Bener nggak sebenarnya lu sama Tessa itu ada pernah berteman, pernah datang ke rumah Tessa? Tahu dong gue dulu bagaimana cantik dan seksinya Mbak. Asik. Jadi kan gitu ya. Asik. Asik. Ulala, oke. Kan gampang, sumpah pocong aja, mau nggak? Iya benar. Ya kan, hubungin aja gue tuh dia. Abis itu dia habis maki-maki gue soal ibu Persib soal macam, dia hubungin lagi teman gue, panggil Tessa Mariska, ayo podcast biar rame, biar seru podcast gue. Terus maksud lu udah lu hina-hina laki gue, udah lu mau panggil laki gue, udah lu mau negur laki gue, udah lu menyalah-nyalahkan gue, mempermalukan gue, terus lu manggil gue untuk ramein podcast lu, nguntungin lu. Ya nggak mau lah gue. Betul. Mending gue di sini gue daripada nguntungin podcastnya, podcast nggak jelas. Oke, berarti ini ada di kayak keselnya sama satu orang, tapi kemudian semua secara tadi persit kemudian dibawa-bawa. Itu yang membuat Kak Tessa juga meradang, apalagi ada bukan ancaman ya, kayak seolah-olah menunjukkan power bahwa saya akan tegur gitu loh. Yes. Itu yang kemudian Kak Tessa nggak terima. Terutama saya
apa ya, ini saya jangan tujuannya ke Persit lah ibu, Persit terlalu banyak. Mereka baik-baik dan mereka nggak pernah punya salah. Saya aja, karena saya sudah biasa kan, saya juga sama suami saya sebenarnya kami adalah saya istri sambung ya dengan suami saya, karena suami saya istri pertamanya meninggal, saya juga suami saya pertama meninggal. Kami kan diapain salah satu pejabat lah, kami ditemuin, diperkenalkan, terus kami married gitu. Jadi kami nggak pacaran juga. Jadi maksud saya jangan mempermalukan teman-teman saya satu Persib. Mereka tidak biasa untuk berhadapan, tidak mau untuk berhadapan dengan potnya Mas Galang. Kalau kita udah biasa, jadi saya biasa. Saya aja dulu maju, lu tunjuk aja siapa. Gak usah gue halangin teman-teman gue terlalu baik. Mereka sudah gimana dengan suaminya mengabdi, nggak mungkin mereka akan mempermalukan suaminya. Cukup aja gue yang lu tunjuk. Tapi nggak ada misalnya dari pihak teman-teman Persit yang lain mengkomplain atau mungkin hanya sekedar mengklarifikasi sama Mbak Tessa, kenapa sih kita dibawa-bawa ada seperti itu nggak? Kalau komplain nggak, cuman mereka ngomong, Mbak katanya ini kok sedih ya, kita kok Persit dibawa ya Mbak gitu. Mereka tahu sebenarnya tujuan ke saya. Mereka pernah tahu maunya kalau kesel sama satu orang jangan kita dibawa ya Mbak. Tapi mereka sopan tidak menunjuk saya. Tapi mereka paling enggak kan kasihan, terusik gitu. Terusik tugas dia selama ini sebagai istri terusik karena dia bilang ini mempermalukan suaminya gitu. Terus kan kasihan juga kalau setahu saya kalau ada suaminya Mbak misalnya ditegur sama cewek, oh saya akan tegur suami kamu, berarti kamu curiga kan ada apa nih dengan suami gue, betul nggak? Apalagi nih ini adalah suami kita yang lagi aktif, yang lagi maaf Mbak, bukan saya mau pamer ya. TNI tujuannya apa? Menjaga negara kan. Tugasnya mengabdi kepada negara kan. Orang lagi mengabdi kepada negara, orang lagi serius-serius, dia kan nggak tahu lagi ngapain suami-suami kita ini. Untuk menjaga keamanan negara, untuk menjamin NKRI kita bersatu, untuk menjamin tidak lepas segala macam, dia kan tidak tahu masalah apa. Kok dia enak aja memanggil suami saya lagi aktif bertugas, mau negur lagi. Itu bapak yang lebih tahu deh kalau itu deh. Tenang dulu Kak Tessa. Minum dulu. Boleh minum dulu biar agak dingin, Emosi saya, emosi. Minum. Saya juga mau ikut minum. Bapak ini lebih kaus kayaknya. Karena disenggol dikit, padahal itu sebenarnya hanya bentuk pujian. Mas Ari ini baik, tapi kenapa kemudian merembet kemana-mana sampai membawa Persit tadi? Mungkin sekarang nih, Bang Jimmy atau Bang Andreas, biar Kak Tessanya agak tenang. Ketika Mbak Tessa kemudian menghubungi Bang Jimmy sama Bang Andreas, apa nih yang kemudian dipersiapkan dan secara langkah hukum lah, sudah sejauh mana nih? Iya, terima kasih Mbak untuk kesempatan yang diberi. Memang pada waktu saat Mbak Tessa atau Kak Tessa saya panggil ya, datang ke saya memang langkah yang saya harus gali terlebih dahulu adalah kronologis. Karena kalau misalkan kronologis itu adalah langkah awal untuk saya mengetahui terkait dengan cerita mulai dari pertama sampai dengan yang hari ini. Pada saat itu saya juga menanyakan, saya bukan menerima klien terus oleh karena dia seorang artis untuk kemudian saya langsung percaya aja, enggak juga. Jadi saya mengkonfrontir terkait dengan statement-statement berdasarkan kronologis yang memang sudah ada, untuk kemudian saya minta tolong dong Mbak tunjukin dokumennya. Ini memperkuat ini gitu. Sehingga waktu saya konfrontir, saya diskus dengan teman-teman internal kami, oke nih perlu kita lanjut gitu loh. Nah, keputusan itu yang memang sudah kami ambil, kami sampaikan ke Mbak Tessa, ke Kak Tessa. Kak, ini sudah oke. Nah, kapan kakak mau tanda tangan surat kuasa? Dan pada saat itu ditandatangani tanggal 28 Februari kalau tidak salah. Betul. Ya, 28 Februari, dan akhirnya kami sepakat untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, menggali lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa yang memang bisa kami angkat untuk dapat menemukan hal-hal yang menjadi benang merah di dalam permasalahan ini, di dalam konflik ini, ya, yaitu terkait dengan pemenuhan atas dugaan pasal-pasal yang memang ada pidananya dan juga terkait dengan ITE. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Jimmy. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum tadi dengan segala mengenal kronologisnya gitu, poin utama apa yang kemudian akhirnya Bang Andreas merasa ini perlu dilanjutkan?
poin penting apa dari kronologis yang mungkin versi Mbak Tessa disampaikan? Ini pertanyaan yang sangat menarik karena memang kedua orang ini adalah saya sangat mengagumi mereka sebagai artis, gitu ya. Saya juga melihat mereka, tindak tanduk mereka, dan juga performance mereka, dan juga mereka punya di dunia showbiz benar-benar luar biasa. Iya, betul. Nah, hal yang kedua yang saya perlu tekankan di sini adalah yang menarik adalah begini. Semua orang itu tentu ada yang namanya khilaf. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Nah, oleh karena itu saya meminta nih untuk Dewi Persik dapat memberikan konfirmasi apakah betul yang disampaikan Dewi Persik itu di podcast tersebut, yang memang dia berkomunikasi secara dua arah dengan netizen yang memang pada saat itu dia live. Betul. Apakah karena euforia pada saat itu dia sehingga tercetuslah hal-hal yang memang sifatnya di luar dari koridor yang memang tidak boleh terucapkan. Karena kan prinsipnya kan kita dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu hal itu juga harus ada aturan dan undang-undangnya gitu loh. Nah, atas hal inilah yang menjadi concern saya, yaitu sekali lagi mengedukasi masyarakat. Apalagi seorang DP ini public figure, betul, dia tergolong aktif lah menggunakan akun media sosial. Dari Bang Jimmy, melihat ini kemudian pasal yang tadi akan mungkin disangkakan dengan Mbak DP seperti apa, Mbak? Sebelum menuju ke pasal, saya mau menjelaskan bahwa kami sudah melakukan 2 kali somasi. Somasi pertama kita lakukan tanggal 3 Maret kemarin. Di hari Minggu, ya kan. Kami kasih waktu 3 kali 24 jam, yang mana sebenarnya sudah lewat di hari Rabu kemarin, tanpa ada tanggapan ataupun statement dari Mbak DP sendiri. Dan kemarin rekan saya Bang Andreas juga sudah datang ke rumahnya Mbak DP untuk menyerahkan somasi kedua atau terakhir. Oh, oke. Batas waktunya untuk 1 kali 24 jam. Oh, 1 kali karena 24 kami jam. akan melakukan upaya hukum yang lain. Nah, untuk menuju ke situ kami akan jelaskan bahwa Mbak DP itu dikenakan pasal 310 dan 311 serta Undang-Undang IT nomor 27 ayat 3 yang mana masa hukumannya itu maksimal 6 tahun dan ada denda materi itu 1 miliar paling banyak. Masa hukumannya 6 tahun. 6 tahun maksimal. Koreksi kalau saya salah ya Bang ya. Kalau nggak salah ada revisi dari undang-undang itu yang menjadi 6 tahun jadi 4 tahun dan sanksi berapa tadi? Karena kan ada berlapis Mbak. Ini ada pasal 310, 311 gitu kan, pasal 14, pasal 17 dan banyak sekali sih yang perlu kita akan kasih tahu lah nanti pas tindakan kami yang berikutnya, tindakan hukum kami yang berikutnya. Iya, seperti itu sih. Nah, ini somasi itu memang 2 kali somasi. Sebenarnya sih bisa 1 bisa 2 tergantung kitanya sih Mbak. Karena kan kita mau mengejar cepat. Mengejar cepat biar Mbak DP ini sedikit menghargai orang dan menghormati orang lah. Jangan memberi statement yang terlampau berlebihan, yang ngerasa paling hebat, yang ngerasa di belakang entah siapa, saya nggak tahu ya. Tapi ini kan negara kita ini kan negara hukum. Jadi kami akan usut siapapun yang di belakang Mbak DP. Ya saya harap hati-hatilah. Karena di atas itu kan ada netizen dan wartawan, seperti itu akan aja dikawal sih. juga pastinya Betul, untuk seperti itu, netizen ya, gitu. siap. Bang, kalau tadi hati-hatilah yang di belakang DP, kemudian yang paling memberatkan oleh Katesa sendiri adalah Persit sendiri. Kalau Abang Jimmy atau Bang Andreas melihat ini, bagaimana ketika sebutlah gabungan ibu-ibu itu yang tidak tahu apa-apa disenggol gitu loh. Itu secara hukum seperti apa sebenarnya? Iya, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ya, memang yang disampaikan sama Mbak DP ini, saya sudah berbicara juga dengan beberapa Ibu Persit dan saya tanyakan apakah mereka bersedia untuk memberikan keterangan secara telepon atau secara tatap muka. Sorry, ini sebelum somasi atau sesudah somasi? Sesudah somasi Ya, pertama berarti? Betul. Saya hanya ingin mengklirkan bahwa terkait dengan hal ini perlu menjadi concern terkait dengan ruang lingkup dari Persit tersebut, ya kan? Dan memang saya ada rekamannya. Ya, definisi dari Ibu Persit adalah kelompok ya, apa itu namanya? Kelompok persatuan ibu-ibu TNI Angkatan Darat, ya. Biasa disebut Ibu Persit gitu. Sebenarnya sih kadang juga dibilang Ibu Persit Canda Kirana, tapi nggak salah Ibu Persit. Jadi setiap istri dari TNI Angkatan Darat, dari dia itu prajurit sampai dia perwira tinggi gitu, semua istri-istri mereka disebut Ibu Persit karena ikut kelompok. Itu udah otomatis. Kalau dia istri tentara pasti dia jadi Ibu Persit. Udah.
Jadi kalau umpamanya dianggap dari Persib itu menghina, umpamanya ya, menghina ibu Persib, jadi dia menghina seluruh ibu Persib yang ada di Indonesia, dari mulai Bintara sampai perwira tinggi. Nah itu gitu. Oh, dari Bintara sampai perwira tinggi ya Bu ya? Sampai jenderal, ada isi jenderal dari ibu Sampai Persib. jenderal Bu ya? Oh oke, baik Bu. Iya, Tapi ini penting bagi saya dan juga saya menanyakan kepada klien saya, Kak Tessa, ini oke atau enggak? Oke, kata gitu. Nah, jadi kami prinsipnya untuk menyatakan kesiapan terkait dengan sebelum adanya ini, hari ini, saya sudah siapkan semua well prepare. Gitu. Supaya apa yang sudah kami lakukan itu memang sudah terpenuhi. Apa yang memang ditanyakan oleh Mbak ya kepada kami bisa jawab gitu loh. Nah ini kan kita bicara masalah apa sih yang Dewa Persik, prestasi Dewa Persik, apakah dia juga anggota Persik? Saya juga tidak tahu. Kok sampai dia Saya punya tidak power tahu, seperti gitu tadi kan. ya, agak Dan, menunjukkan bahwa Iya. saya punya seolah punya Iya. posisi, punya Iya. ini kayak gitu. Apakah dia juga seorang institusi? Apakah dia juga seorang yang penting untuk negara ini? Apa yang membuat dia menjadi seorang yang memang memiliki kewenangan untuk memanggil seorang suami dari Iya. klien saya, Kak Tessa. Maaf Gitu. Bang, saya aja, maaf. Iya, iya. Saya aja Ibu Persib, saya tidak pernah berani untuk mengatakan, misalnya saya kesel sama Ibu Persib lain, mana suamimu, ntar saya tegur loh suamimu. Saya aja nggak pernah mau mengatakan begitu, karena itu adalah satu kode etik yang benar-benar itu. Kalau kita udah menegur itu udah parah itu. Saya loh sebagai anggota Persib nggak pernah mau berusaha untuk mencari tahu suami orang. Suami lu siapa? Gue tegur. Nggak bakalan, ini nggak ada apa-apanya memberani negur-negur suami orang. Mungkin karena nggak ada apa-apanya dan di luar lingkup Persib itu yang akhirnya dia merasa itu bukan sesuatu kesalahan, itu tidak melanggar kode etik. Mungkin seperti itu kali. Tidak melanggar kode etik, buat ini negara hukum sayang. Iya. Semua ada pasal-pasalnya. Menghina siapa ada pasal, menghina siapa ada pasal, menghina siapa ada pasalnya ya. Apalagi ini adalah dia tahu TNI. Maaf, TNI itu adalah undang segala macam lah, dia itu apa di negara segala macam. Saya tanya, suami saya berember-ember darahnya mungkin keluar untuk kesatuan negara kita ini, terus tiba-tiba dia enak aja menegur. Saya mau nanya, dia mau negur suami saya, dia punya bintang jasa apa di negara ini? Lu pernah berjasa apa di negara ini? Apa bintang jasa lu negara ini sehingga lu mau menegur suami gue yang lagi aktif berjuang, yang lagi aktif untuk mempertahankan NKRI? Lu mau tegur suami gue, apa bintang jasa lu? Hah? Barangan loh. Oke, panas lagi. Panas, nih kalau silakan minum kembali lagi, ke Mbak, Tessa. minum lagi. Enggak, Iya. gue sih bertanya, gue kan Bener-bener. bertanya. Karena Gue sampai sebagai seorang istri Iya, loh. bener. Karena sampai hari ini terkait somasi dilayangkan 2 kali pun memang tidak ada respon Tidak ada sama tanggapan, sekali iya. ya. Tidak ada tanggapan. Tidak ada respon. Tidak Saya ada- pun sebenarnya ya, saya masih niat baik loh, karena saya tahu ini mau bulan puasa. Daripada saya pernah nggak sindir dia di sosmed saya, boleh lihat semua sosmed saya. Saya nggak pernah mau sindir dia di sosmed saya. Dia kan mengatakan itu di live-nya dia. Di sosmednya dia. Karena saya pikir ini mau bulan puasa. Buat apa saya sindir orang Iya, di betul. sosmed? Mending saya diam-diam somasi. Somasi ini kan kita mau memberitahu, lu mau minta maaf nggak? Ini mau bulan puasa loh. Kita negara saling memaafkan loh. Setiap lebaran kita maaf lahir batin loh. Iya, betul. Orang meminta maaf itu tidak artinya dia tidak rendah. Justru orang minta maaf itu adalah orang yang besar, yang mengetahui kesalahannya langsung minta maaf. Ya kita aja sama anak kita bisa minta maaf. Itu saya pikir, kami mengajak somasi 1 supaya ada kata maaf. Siapa tahu kemarin lancang. Ya, lancang. Somasi 2 langsung diantar sama bapak pengacara yang datang ke rumahnya supaya bahwa itu benar diterima. Baca. Minta maaf apa sih salahnya? Sebab saya tidak pernah mengharap siapapun meminta maaf ke saya. Nggak pernah saya harap. Tapi saya tidak mau untuk berkelanjutan. Karena ini negara hukum. Tapi kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah terima resikonya nanti apa kejadiannya. Gampang. Buat apa saya ngemis minta maaf? Emang dia siapa? Kalau saya mau ngemis minta maaf, mungkin saya senggol Agnes Monica. Mungkin saya mau senggol yang lebih ngetop. Kamu siapa mau saya senggol tuh saya ngemis-ngemis? Kamu nggak menjabar saya, karena saya nggak ada apa-apanya. Maaf. Tidak ada ke situ tujuan saya ke situ adalah damai. Kamu mengaku salah, ya udah salah. Selesai, iya. Ibu Persib yang lain juga enak dengernya betul, kan, betul. bahwa mungkin juga nanti dia dipanggil di acara kami, kan bisa. Ternyata Iya, ini iya, orang iya. baik ya. Oke lah dia salah, mungkin silap lah ya. Terus untuk mengakuin kesalahan untuk minta maaf susah banget. Berat banget. Bukan saya mengemis, saya nggak ada mengemis di sini. Pengacara saya datang pun ke rumah dia bukan untuk minta maaf ya. Hanya untuk memastikan bahwa kamu sudah menerima somasi itu, tidak ada alasan untuk tidak menerima.
Itu tujuan pengacara saya, bukan untuk mengemis, minta maaf siapa kamu. Bang, tadi Ya, yang mengantar surat somasi kedua, Saya langsung melek nih. Iya, saya juga. tadi somasi pertama tidak digubris kan, Tidak. kemudian Iya, yang kedua diantar langsung oleh Iya, Bang diantar Andreas. langsung sama saya. Yang Dan- menerima siapa, Iya, Bang? diterima oleh asisten pribadinya, Aspri. Aspri, Namanya ya? Sila, Oh, namanya sih. Mbak Sila. Mbak Sila. Gemoy gitulah. Nih Bang, seberapa yakin Abang bahwa somasi itu benar-benar nyampe ke tangan yang bersangkutan atau mendapat respon, apapun responnya, gimana nih Bang? Iya, prinsipnya terkait dengan somasi yang saya layangkan dan langsung ke rumah dari Saudara Dewi Persik, ya. Saya sampaikan di sini adalah di dalam rumah tersebut ada asisten pribadinya Anda. Jadi pada saat saya temui, ya saya memang menanyakan ada nggak Dewi Persik pada saat itu. Gitu. Oh, oke. Lalu saya nggak ada, Pak, katanya gitu. Lagi di luar. Oh ya sudah. Begini, saya izin mau kasih surat. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, oh ya mana Pak? Oke, langsung saya terimakan dan akhirnya ada tanda tangan. Ada tanda bukti, Iya, tanda terima ya? ada. Oh. Ada. Ini penting nih, biar nggak ngeles lagi bahwa surat somasi nggak saya terima, takutnya kan Ya gitu. itulah tujuan pengacara Bapak pengacara kami datang. Oh iya, oke, ada tanda Oh, ada bukti bahwa surat somasi kedua sudah Sudah diterima diterima. oleh pihak sana gitu loh. Nah, selanjutnya ini tadi kan katanya somasi kedua ini 1 kali 24 jam. 24 jam. Nah, berarti ada next step Langkah nih. berikutnya. Ya, pastinya dong. Langkah berikutnya nanti akan kami lakukan dan akan kami update. Tentunya kami tidak mau memberitahu sekarang, biar agak-agak cemas-cemas sedikit lah ya. Kalau sekarang dikasih tahu kan Dan nanti ada nggak cemas-cemas, lucu-lucunya lucu-lucu dikit lah lagi gitu. ya kan gitulah, seperti itulah. Nanti akan kami update terbarunya seperti apa. Nanti kami akan meeting dengan tim, posisinya seperti apa yang akan kami lakukan. Yang pasti siap-siap aja lah, itu aja. Artinya Pesan saya. ini benar-benar akan serius bahwa Serius. membawa ini ke jalur hukum ya. Kalau kami nggak serius, nggak mungkin kami datang ke sini. Iya. Serius lah, Kami laki gue menanggapi, mau ya, dipanggil-panggil, iya. ibu komandan kagak, manggil-manggil laki orang, lu nggak tahu laki gue lagi tugas di mana, dan panggil-panggil, mau tegur loh, Iya, mau tegur. mau tegur. Apalagi di alat negara kan, Iya, ya kakak kan punya suami kan alat negara yang memang Iya. membela negara, itu malah lebih saya prioritaskan gitu loh Betul. untuk menjadi atensi kami gitu loh, dan ini nggak main-main. Orang akan mau dalam keluarga itu Mbak, apapun akan kita lakukan untuk membela keluarga kita Mbak. Kehormatan keluarga kita yang harus terjaga. Tahu nggak Mbak? Siapapun, bukan saya sebagai istri ya, dibilang mungkin saya berlebihan. Istri manapun akan membela keutuhan keluarganya, akan membela kenyamanan keluarganya. Siapapun, bukan saya aja, bukan saya yang berlebihan. Iya. Begitu suami kita diusik, kita juga terusik loh Mbak. Ya, Kak Tessa, aku mau nanya nih. Tadi awal pernyataan Kak Tessa menarik bilang begini ketika pihak sana nanya bahwa suami Kak Tessa TNI ya gitu loh. Kemudian Kak Tessa tidak mengiyakan tapi Iya. juga tidak mentidakkan Iya. gitu. Maksudnya hanya memberi senyum gitu loh. Kalau boleh tahu, mungkin beberapa orang juga nanya, suaminya Kak Tessa emang beneran TNI? Akhirnya kan mencuat pernyataan atau pertanyaan seperti itu nih. Kok sampai semarah itu? Selama ini nggak kelihatan kok suaminya, itu gimana nih Kak Tessa menanggapi itu? Iya, karena saya pikir keluarga kami bukan keluarga yang harus ada di sosmed. Cukuplah keluarga kami ada diri kami. Karena memang suami saya tidak terbiasa untuk berhadapan dengan kamera. Cukup dia mengabdi kepada negara. Begitu juga anak saya, cukup dia kuliah. Biar aja saya yang maju. Jadi saya gini, biar enak sama teman-teman nih, sama teman-teman penyanyi, biar enak. Karena nanti saya tidak mau ada jarak Iya. misalnya. Jadi saya pikir, ayo sok, nggak usah lihat laki gue, lihat gue aja nih. Oh, Nggak usah oke. kan gitu, maaf. Bapak pengacara gue aja meminta segala macam. Gue langsung nanya, tujuannya apa? Enggak, gue aja. Karena gue pikir gue orangnya maaf gitu. Gue nggak suka orangnya backing ya. Oh ini backing gue. Laki gue aja sebenarnya maaf banget nih, maaf. Kalau gue misalnya mau sok-sokan, oh laki gue nih backing gue, misal lo ya. Tapi gue nggak pernah mau menonjolin itu karena gue pikir gue aja. Kan gue bilang kalau salah pun gue aja. Iya, betul. Gue dimarahin, gue ditegur, gue mau diapain gue aja. Itu karena gue pikir kasihan mereka tuh tidak tahu apa-apa. Gue yang salah, gue tegur, panggil, telepon. Lu hina-hina juga gue tahu, lu hina-hina gue cuman ketawa. Gak pernah gue masalah gitu. Apa hubungannya sampai lu ngumumkan di apa lu di live lu, lu umumkan di sosmed lu. Wow, katanya kabar-kabarnya suaminya TNI ya. Oh berarti dia berpersen. Kenapa harus diumumkan? Gue aja sendiri gak pernah mengumumkan. Gue pribadi, kenapa lu yang mengumumkan? Tujuan lu apa? Apa tujuan lu something? Mungkin lu pikir gue simpenan?
Mungkin lu pikir gue istri kedua, sehingga lu membongkar biar gue terbongkar gitu. Padahal gue nggak pernah mengumumkan siapa. Kenapa dia yang mengumumkan? Haknya apa mengumumkan di sosmednya dia? Ketika Kak Tessa keberatan dengan ini, tanggapan suami sendiri gimana? Kalau aku lebih bagus, aku yang mengatasi semua. Oh, oke. Karena begitu nanti aku udah nggak mampu, karena aku tahu, ngerti lah ya. Maaf, TNI ini bagaimana emosinya? Takutnya aku nanti nggak terkontrol. Aku nggak mau, aku masih menjaga. Cukup aku dulu nih. Aku bilang sama Bang Andreas, begitu nanti kalau udah pelik banget, begitu nanti kita nggak biasa, laki gue pun jadi saksi mau. Gue bilang benar nggak? Tapi kalau bisa gue yang ngadepin gue aja, kenapa lari-lari kemana-mana gitu loh. Bang Andreas sama Bang Jimmy nih, kalau tadi yang diserang tuh sebenarnya tujuan utamanya kan adalah Kak Tessa ya, tapi kemudian yang diserang oleh pihak sana gitu loh, tapi kemudian menyenggol persit tadi gitu loh. Tapi ada potensi atau kemungkinan nggak sih sebenarnya kalau dari misal kita nggak tahu ya, berandai-andai hal terburuk terjadi dalam artian misalnya ternyata ibu-ibu Persit ini benar-benar mengkomplain, itu mungkin nggak kalau pihak dari Persit sendiri itu juga melayangkan keberatan atau mensomasi kayak gitu, masih mungkin juga nggak sih? Makanya Mbak, saya maju dulu Mbak, supaya ibu-ibu yang lain, ibu-ibu yang terhormat yang lain nggak maju. Saya dulu maju, ini teman saya malu juga jika bermasalah. Maaf ya Mbak, Persit ini besar banget Mbak, ya. Dia belum setahun kemerdekaan aja kami Persit udah lahir. Terlalu besar untuk gini-gini, apalagi menghadapi seorang dia. Gue aja sebelum yang lain maju, gue jadi ini kan, gue bilang gue jadi ini karena ini teman gue, junior gue. Biasanya kalau ada junior yang kurang sopan kita sapa, kita tegur. Kalau dia udah terlalu, udahlah gue angkat tangan deh, terserah lu dah. Kali itu nanti ujungannya kalau ini senior mau negur junior, juniornya udah ngancam duluan mau negur suaminya senior. Memang ini pertanyaan bagus sih Mbak Kate saya. Ya, jadi yang menjadi atensi saya di sini adalah kita klarifikasi dulu, tanya dulu ditujukan ke siapa, gitu loh. Kita mau datang ayo. Dewi Persik datang kita datang ayo. Datang ke sini, oke, kita pengen tahu ini ditujukan ke siapa? Apakah ke Persitnya, institusi Persit, apakah ke Kak Tessa, ke klien kami gitu loh. Kalau misalkan ditujukan kepada Persit, ya udah dia melawan negara, sudah termasuk. Saya lepas. Saya lepas. Area negara. Tapi kalau dia mengaku kemudian ditujukan ke Kak Tessa aja, tapi kenapa dia menyebut nama Persit, itu juga bisa menjadi ditambah menjadi pasal juga. Sebenarnya gini, ini pertanyaan bagus juga. Jadi saya kemarin ada beberapa wartawan juga datang kepada saya, dia bilang ini gimana, dan memang pertanyaan sama. Yang saya jawab adalah begini, sepanjang institusi Persit itu tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Dewi Persik, mereka akan diam. Tapi pada saat mereka berkeberatan, nah mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tentunya sangat terukur gitu loh. Nah itu jawabannya kurang lebih. Oke. Wah, jadi pantas aja ya Kak Tessa agak emosi banget ya. Panas sekali deh, karena ada bahasa kalimat ketidakpantasan sebagai ibu Persit. Bahaya kan, ketidakpantasan ibu Persit loh. Kok dibawa ketidakpantasan. Gitu? Andai saya melakukan banyak ketidakpantasan seperti yang kamu bilang, saya 12 tahun saya di Persit, mungkin bukan kamu, saya sudah lama kali mental dari Persit, sudah lama kali saya ditendang dari Persit, sudah lama kali ibu-ibu itu tidak berkenan kepada saya, bukan kamu yang menegur saya. Andai ketidakpantasan yang kamu, makanya saya bilang apa ketidakpantasan? Saya sekarang minta penjelasan apa? Maaf, saya minta penjelasan, bukan ngemis dengan kamu ya, saya tidak ada idola sama kamu sama sekali, plek, gak ada. Cuman mau bertanya, apa ketidakpantasan yang saya lakukan sehingga kamu mau menegur suami saya? Suami saya lagi mengabdi kepada negara, apa ketidakpantasan saya lakukan? Kan saya harus bertanya. Karena saya merasa saya ngomong ke dia, gitu loh. Kenapa hanya ngomong gitu, nyesel banget saya ngomong gitu jadinya. Jadi sebenarnya memang ada api ya, ada ada yang nyundut ya, kita nanya sumbernya dari mana gitu loh. Betul. Ini simple kok dari klien saya, dari Kak Tessa, jawab aja gitu loh. Bang, kalau tadi somasi pertama nggak direspon dan kita menunggu somasi kedua untuk bagaimana respon dia gitu. Dan sudah mempersiapkan langkah selanjutnya kalau somasi kedua ternyata juga tidak direspon. Iya, sudah lewat nih satu jam. Berarti kalau sudah lewat. Per hari ini sudah lewat. Berarti kita akan menunggu selanjutnya tindakan dari pihak Kak Tessa ini apa. Tapi aku mau nanya, misal nih kita biasanya kalau sudah somasi adalah masuk LP, buat laporan itu. Kalau LP itu kemudian sudah kadung terlanjur masuk dilaporkan, kemudian pihak sana baru memberi respon dalam artian mau meminta maaf, masih mungkin nggak
Nah itu jangan tanyakan ke saya, ke Kak Tessa, klien saya, karena ini Mungkin bicara nggak? masalah Itu selanjutnya Ya. depan kita nggak ngerti, saya bukan dukun. Iya betul. Yang di sana dukun-dukun sih gitu kan. Orang pinter semua ya kan, orang pinter ya kan gitu. Orang pinter ya. Betul. Oh gitu. Jadi Iya. semua akan kembali ke Mbak Tessa juga Semuanya ya. kembali kepada pelapor karena di sini kan korbannya kan Kak Tessa klien saya. Saya hanya bisa memberikan legal advices terkait dengan apa yang Kak Tessa mau tanya ya saya jawab. Apa yang Kak Tessa mau lakukan ya saya respon untuk kemudian kita discuss dengan tim lawyer saya dari kantor gitu kan. Nah, untuk kemudian kita akan merumuskan suatu hal yang memang kita anggap sesuai dengan Kak Tessa punya request dan kita penuhi itu gitu. Saya yakin Kak Tessa orang baik. Mungkin gini, ini karena katanya saya sudah terlanjur sakit hati sih nggak terlalu, tapi bagaimanapun sudah merasa tidak enak lah dengan ini. Iya. Mungkin memaafkan iya, tapi memberi efek jerah belum tentu kali ya. Efek jerah itu harus dilakukan dengan siapapun supaya Secara ada hukum. supaya itu sebenarnya bagus ada efek jerah. Iya, betul. Jadi dia tidak semena-mena lagi ke orang lain. Jadi nanti kalau untuk berbuat bersikap juga akan berusaha untuk memikirkan kira-kira ini apa ke belakangnya. Kalau nggak ada efek jerah akan ada lagi selanjutnya. Ya betul. Mau berapa artis lagi, mau berapa orang lagi nanti gitu. Jadi harus ada efek jerah. Kita udah minta maaf ya, Sudah. Bu. Udah buka peluang silahkan. Udah gitu 4 kan. kali 24 jam kita tunggu. Sudah buka peluang. Kan Nah, begitu. andai loh Mbak, andaikan saya memaafkan, jangan bilang diberhenti sampai situ Mbak. Iya. Karena yang dia tegur persit ada, yang dia tegur juga kalau sudah jadi LP loh ya. Iya, Kalau benar, ini udah menaik ke ranah pengadilan ya. hukum, ya, betul. Oke saya maafkan. Hati-hati Secara ibu persit pribadi, yang lain tapi yang lain mau. Terus maaf, anggota-anggota TNI yang lain mau. Iya betul. Hah? Betul. Dengan lantangnya saya tegur suaminya TNI loh. Emang mau? Kan kita nggak tahu Mbak. Iya, betul. Bukan putus di saya. Saya mah cuma apalah. Gitu loh. Cuma apa tuh ya? Iya, nggak putus di saya. Itu pentingnya adab dalam berbicara. Pentingnya kita itu pengetahuan ya, pinter ya sayangnya, pinter. Apa nih kalau gini gua kena apa? Kalau gini apa kenapa ya? Jangan orang yang sudah berusaha mempertahankan negara kita ini, mempertahankan NKRI, berusaha untuk menjaga keamanan, stabilitas negara ini, udah berusaha, harusnya kita hargai ya. Jangan kita mau injak-injak sembarangan. Oh, mentang-mentang gue lagi setengah ngetop lah ceritanya, enak gua negur. Gak bisa saya, nggak bisa. Emang kamu siapa? Gak bisa, itu saya bilang nggak bisa. Mentang-mentang gak usah kan seorang kamu deh, seorang yang lebih di atas dari kamu aja seenak-enaknya negur, emang ada yang mau? Gitu loh. Gak menghargai orang, gak menghargai. Emang sekonyong-konyong sekarang saat ini suami kita berada di titik ini memang sejarahnya nggak panjang, dibuang ke hutan, dibuang ke sana karena keselamatan jiwanya emang nggak terancam. Terus tiba-tiba kamu dengan gini seenaknya aja kamu mau tegur dia, maaf ngomong misalnya saya nggak selesai, banyak lagi yang ini. Buat terakhir nih buat Bang Andrea sama Bang Jimbe, kita tahulah Mbak DP ini public figure, tapi juga kita tahu bahwa rekam jejaknya dia tuh berkonflik dengan siapapun tuh ada lah, atau mungkin cenderung banyak. Siapa yang nggak tahu dia berkonflik dengan si A si B. Tapi seringkali kayak apa ya, kayak mandek untuk semua kasusnya, atau kemudian entah berujung damai, entah berujung hilang di telan bumi gitu loh. Nah, dari Bang Andrea sama Bang Jimmy menghadapi klien ini untuk melawan yang sana yang cenderung kuat, kalau tadi disinggung soal backingan lah gitu, itu gimana nih? Iya. Strategi Bang Andrea sama Bang Ini Jimmy? lucu ya. Kalau bicara masalah saya ngikutin Dewi Persik. Oke. Saya sibuk dengan klien saya yang di Amerika, di Oh, Australia, wow. seluruh Indonesia ya kan gitu. Jadi memang nggak ada waktu buat saya. Tapi pada saat seorang Tessa Mariska datang kepada saya, otomatis saya menjalankan semua tugas dan fungsi saya secara maksimal, mencari semua rekam jejak daripada Dewi Persik. Tadi pagi pun saya lihat Dewi Persik punya rekam jejak gitu loh. Nah, ini adalah sebagai bahan buat saya untuk bisa menjawab pertanyaan yang Mbak sampaikan barusan gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini sangat menarik untuk menjadi atensi semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa terkait dengan hal apa yang menjadi perselisihan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kehilafan. Jadi edukasinya adalah berhati-hati di dalam bersosial media. Oh, oke. Optimis kalau misalnya Tentu optimis. Dengan cara-cara kita lah ya pastinya kan. Mau sekuat orang apapun pasti akan jatuh kok.
Tenang Tapi aja. kalau dari Bang Jimmy secara pribadi nih, melihat bagaimana responnya DP sejauh ini menghadapi Kak Tessa atau menghadapi yang sebelum-sebelumnya? Kalau menurut saya sih kayaknya DP ini seperti meremehkan ya. Karena semua kasus yang sedang dialamin kayaknya mandek atau apa segala macam seperti yang Mbak bilang. Kayaknya dia merasa meremehkan. Nah, saya senang nih kalau orang meremehkan kita, saya senang. Di saat diremehkan, baru kita hajar. Sepandai-pandainya tupai melompat, Jatuh juga. Tetap loncat juga sih dia tetap Iya, ya. jangan meloncat lagi sih. Seperti itu sih. Seperti itu aja sih pesannya. Kak Tessa, sudah sedikit tenang? Nanya lagi nih. Gue lagi mikir. Minum dulu. Udah, minum mulu pipis tar. Kak Tessa, nanya lagi nih, ada dalam live-nya, kalau bicara soal tadi bagaimana DP live di media sosial, disinggung lagi Kak Tessa mau pansos kali sama gue gitu. Pasti lebih tahu lah secara karir Kak Tessa lebih duluan daripada Mbak DP kan gitu. Tapi dalam momen ini selalu nih kebiasaannya Mbak DP adalah menganggap lawannya itu pansos terhadap dirinya. Gimana Kak Tessa? Sebenarnya gue kasihan ya, sebenarnya gue kasihan banget gitu. Di saat umur-umur menjelang 40 tahun ini, di saat kita lagi harmonis-harmonisnya sama suami, di saat lagi nyantai-nyantainya sama suami, ada sahabat saya yang tunggang langgang untuk menghibur diri, mencari duit. Sebenarnya saya kasihan loh, gitu. Kalau misalnya dia masih eksis, ya memang itu tanggung jawab dia mencari untuk memenuhi beban-beban hidupnya. Kalau saya udah nyantai banget, udah lihat kan bahwa 2011 saya bilang saya sudah mundur. Silakan aja ambil. Kalau misalnya dia sekarang dia merasa dia hebat, ya jelas karena yang kamu lawan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tuh udah nyantai banget dengan kehidupannya sayang. Udah nggak ngambil lagi job sana sini nungging goyang rancang, udah nggak mau. Ya, jadi ambil aja gitu. Jadi jangan merasa kamu sukses mungkin di dunia kamu ini karena kamu masih sekarang nggak ada saingannya lagi, yang lainnya sudah pada enak, udah pada semua udah punya, udah nggak mau lagi. Kamu sendiri bersaing sama anak muda kan kasihan sebenarnya saya. Sebentar lagi tulang-tulangnya pada retak loh itu. Udah mau 40 loh tahun ini, kan kasihan gitu loh. Masih mau cari duit, terus masih merasa masih di atas karena kesainganmu semua udah nyantai dengan kehidupan pribadinya sayang. Udah happy banget. Silakan aja kamu. Jadi semua orang pansos. Nah, orang kayak saya, kalau nggak diomongin pansos, makanya saya bertanya, pansosnya apa gitu ya. Saya pencarian terbanyak di Google Awards tahun 2023 seorang Tessa Mariska, nggak sombong, maaf. Langsung dari Google mengasih saya award. Pencarian terbanyak tahun 2003 adalah yang bernama Tessa Mariska. Pertanyaannya, kamu pernah nggak? Mungkin dicari aja, nggak pernah kali di Google ya. Terus ini saya, tren jargon saya termasuk MNC. Tren jargon terfavorit di 2023. You Break My Heart kamu tahu dipakai oleh Premier League, akun resmi, yang dari luar negeri segala macam. Gak usah saya bilang, kamu cari aja di sosmed. Capek saya karena 250 juta viewers untuk saya, jargon saya. Album saya Blackboard, album saya yang kedua EMI Indonesia. Satu-satunya penyanyi Indonesia yang ada di EMI di kontrak pada saat itu adalah Tessa Mariska. Ya kamu albumnya apa? Ya, itu jadi saya pikir terlalu banyak sinetron saya, film saya luar negeri, tayangnya di Malaysia, Brunei, Singapura. Kamu di mana film kamu tayangnya di Depok? Jadi maksud saya sebenarnya udahlah, nggak perlu saya bilang-bilang, oh saya nggak pansos sama kamu. Maksud saya gini, kalau kita ngomong orang pansos sama kita mikir, dikit, lu senggol orang bisa, giliran orang senggol balik lu bilang pansos. Betul. Ini kan sebenarnya nggak adil. Padahal sebenarnya kita kalau lu nyenggol orang bisa, terus kita nggak boleh nyenggol lu. Terus yang saya dengar lagi dari Indah ya, dia itu Indahsari. Iya, dari Indahsari itu. Jadi sekarang saya nggak heran begitu muncul gitu ya di sosmed terus ada tuh yang bela-bela. Ternyata mereka itu ya kayak dia, ponakannya, terus suami ponakannya dia, itu satu orang memegangin katanya Indahsari mungkin bisa 50 akun gimana untuk ngebalas satu persatu. Buzzer. Jadi kalau ini sekarang muncul banyak banget itu, cek deh. Itu pasti dia yang balasin itu. Tuh. Karena Indah juga mungkin gue rasa ikut juga dulu balasin gitu loh. Jadi gue pikir jadi gak heran, gue muncul dimanapun begitu muncul kata-kata, gue pengen ketawa, gue klik, ya dia lagi yang jawab, ngebelain semua. Pencitraan terlalu berat ya sayangnya mencari duit itu ya, sehingga semua dibikin bohong ya. Itu kesian sebenarnya saya udah saatnya pensiun sayang. Besok tulang lu pewot-pewot, patah-patah, bengkok-bengkok. Jadi udahlah, gak usah. Karena sesama teman, gak perlu juga dipansosin. Ngapain kita kalau mau pansos, akar pohon beringin yang udah kuat banget kita pansos, ini pohon toge busuk akarnya lagi.
apa yang mau kita pansosin gitu loh, ya? Iya, jadi sebenarnya nggak ada niat, nggak ada ini pansos sama sekali kalau melihat rekam jejak seorang Tessa ya. Seharusnya mungkin ya emang momennya aja ini, setiap kali yang konflik sama Mbak DP selalu Enggak dianggap sih, saya menanggapi ya memang Katesa kan juga warga negara Indonesia. Iya, iya, Katesa iya. melihat, Betul. Katesa berkeberatan. Iya, Ya betul. dengan keberatannya dia itu dia sampaikan dong. Ya lo pikir dia diam aja? Iya, Ya kan ketika konyol kayak disampaikan gitu. kemudian dianggap menjadi pansos. Itu dia dianggap jadi pansos sih, gimana sih jadi? Maka tadi gue bilang di awal, gue punya hak jawab, gue kira gue bisu. Begitu gue Ini disenggol-senggol. udah bicara lagi masalah pola pikir. Tapi kok Sekolah ya, ketinggian bang sekolah pola ya. pikir. Oh, tinggal Nggak ketinggian. nyampe kayaknya. Nggak nyampe gitu. Mbak Tessa, kalau biar nggak dibilang pansos nih, kalau tadi Mbak DP juga jadi panjang lagi kan, Mbak DP mempertanyakan, emang situ istrinya TNI, ada bukti nggak yang bisa ditunjukin nih? Aduh, seorang kalau Tessa kemarin tuh- aku ditanya, ini sebenarnya aku paling malas sosmed, aku pun nggak pernah menampilkan begitu-begitu ya. Aku sebenarnya paling malas, karena aku pikir cukup aku aja ya. Sabar. Cukup. Nah, ini Ya. Manja sosok- banget Eke di situ ya, Say. Ih, manja banget sama laki Eke loh. Cucok. Ganteng ya, cucok loh. Cucok, Oke. cucok. Jadi Cucok meong. Cucok meong, ganteng ya, Say. Ini membuat sirik orang-orang kali ya. Hah? Oh iya. Oh iya. Ya emang baru lihat kan. Padahal Katesa sebenarnya kita udah selama punya, ini sebenarnya kita udah ngumpetin. punya semuanya, Oh, cuma udah ya, punya. kita punya, iya. Ganteng banget tuh laki Eke ya, putih Cucok, loh, cucok. Say. Nggak Enggak perawatan burik ya, loh, Mbak ya? enggak burik loh. Nggak perawatan, nggak perawatan ya. Makanya itu aku bilang aku suka yang berseragam. Berseragam, Tapi tapi- ada pangkatnya. Kalau yang berseragam gak ada pangkatnya kebuang. Oke deh, Kak Tessa, thank you banget. Akhirnya hak jawab Thank you, ini thank tidak you. pansos, ini mengklarifikasi kronologi semuanya sampai emosinya cukup meledak-meledak hari ini gitu. Bang Andreas sama Bang Jimmy juga Terima terima kasih, kasih. Mbak. Mudah-mudahan Terima ini kasih. menjadi momen ya bahwa hukum tuh memang berlaku buat siapapun, Siapapun. tidak tumpul ke siapapun gitu loh. Siap. Dan pelajaran banget nih buat Mbak DP atau siapapun public figure yang menggunakan media sosial lebih bijak. Karena ada undang-undang ITE juga, ada pasal tentang pencemaran nama baik. Terima kasih sudah datang di Terima kasih. Eksklusif. Thank you. Redam lagi emosinya karena masih Ini panjang kan rambutnya pada makanya. keluar, kayaknya mau ikut ngobrol juga ini. Oke, terima kasih Bang Terima kasih. Andreas, Bang Terima Jimmy kasih. sama Kak Tessa. Sukses ya. Oke, sama-sama.